Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Geografi 11-3. Di sini ada saya, Salwa Amalia Susilawati. Saya Salta Fianti. Saya Farashana di Farfan. Saya Salwa Rajijah. Nah, hari ini kita mau mewawancarai teman-teman basket di Semanik seputar geografi. Tunggu videonya ya. Halo semuanya, aku Salwa Rajijah. Jadi di sini aku udah bareng sama anak kelas 11-1. Halo guys, jadi ini aku udah nemu satu sasaran lagi. Dia lagi duduk di situ, lihatin. Orangnya itu tuh. Halo Kak, boleh izin tanya? Oke. Saya udah ketemu sasaran satu lagi. Ini dia. Gue mau nanya mereka. Ayo guys, kita bentar lagi ketemu nih orangnya. Nah, ini dia. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Salwa Amalia dari 11-3. Boleh kenalin namanya siapa dan kelasnya siapa? Nama saya Mas Muhammad Ahdan Banu dari kelas 11-1. Saya Muhammad Al-Fagat Panislami dari kelas 11-1. Nama saya Baby Anindya Farshita dari kelas 11-1. Nama saya Nabiuddin Azhar dari kelas 10-8. Pertama, seberapa penting sih flora dan fauna di dunia bagi kehidupan? Penting sih karena apa ya? Kalau untuk floranya itu buat sumber oksigen untuk kitanya. Kalau misalkan untuk fauna bagi kita apa ya? Cantik aja. Oh, cantik. Memperindah aja gitu. Penting banget. Kenapa? Karena kan manusia itu kan salah satu dari fauna ya kalau bisa dibilang salah satu dari kehidupan yang ada di bumi. Terus pasti tumbuhan juga flora juga kan sama tuh. Jadi flora dan fauna itu ada di bumi ini tuh buat buat membangun ekosistem atau membangun bumi ini lah gitu, lebih indah. Jadi gak kosong-kosong amat buminya. Kalau menurut kakaknya? Kalau menurut saya kan di bumi di dunia itu kan harus saling berhubungan ya. Jadi mungkin kalau misalnya flora dan fauna itu gak ada, bisa aja dunia ini kayak udah hancur, kayak gimana ya? Gak ada apa-apanya. Kalau menurut gue sih flora dan fauna itu penting banget buat kehidupan kita, buat ekosistem kita. Karena kalau misalnya di dunia ini nggak ada flora dan fauna, kita sebagai manusia mau makan apa, kita hidup kayak gimana, untuk makan itu bakalan susah. Sangat penting. Alasannya kenapa? Karena kan ekosistem. Halo guys, jadi di sini Aca mau menjelaskan kesimpulan nomor 1. Yaitu pertanyaannya, seberapa penting sih flora dan fauna di dunia ini? Jadi flora sama fauna itu sangat penting ya guys buat kita, buat penyeimbang ekosistem di dunia ini. Kayak flora itu kan ngasih oksigen buat kita bernafas, terus bikin udara jadi sejuk. Jadi kalau misalnya nggak ada flora, pohon-pohonan yang kayak gitu-gitu pasti bakal panas banget. Nah kalau misalnya fauna itu bisa buat kita konsumsi, kayak buat makan, kayak sapi, kambing yang gitu-gitu kan buat konsumsi kita. Nah, jadi gitu guys jawabannya. Bye-bye. Pertanyaan selanjutnya,
wilayah persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu barat, tengah, dan timur. Nah, menurut kamu nih, setahu kamu, fauna apa saja yang kamu ketahui itu yang terletak di wilayah timur Indonesia? Timur ya. Ya, Komodo, ada lagi? kakak tua raja, Ya, Ada kanguru, koala, terus apa lagi? Cheetah mungkin, bison juga bisa. Terus bisa apa lagi? Zebra. Wilayah persebaran fauna di Indonesia kan terbagi menjadi 3 ya, ada barat, timur, sama tengah. Boleh sebutin nggak contoh fauna yang ada di barat? Dari barat. Yang diketahui aja. Gue nggak tahu, sumpah demi Allah gue nggak tahu. A few moments later. Kalau dari barat mungkin ada kerbau, burung jalak, cendrawasih atau yang lainnya mungkin. Di perairan ada paus, terus lumba-lumba, ada hiu, dan apa kalau di daratan itu ada apa namanya? Ini gorila, terus zebra, ya seperti itulah semacamnya. untuk pertanyaan selanjutnya, fauna apa saja yang tersebar di wilayah Indonesia Barat dan wilayah Indonesia Timur? Saya akan menyebutkan fauna di wilayah Indonesia bagian timur. Yang pertama, ada kanguru, walabi, dan kelelawar. Kemudian, yang berada di wilayah Indonesia bagian barat terdapat gajah, badak bercula 1, tapir, dan rusa. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak kondisi apa sih yang mempengaruhi cita rasa kopi ketika masa panen perkebunan? Biasanya apa yang mempengaruhi? Ya mempengaruhi itu dari warna biji kopinya dan jenis kopi yang ditanamnya. Mungkin dari cuacanya saat masa panen ya, atau gimana cara si petaninya itu buat nanam kopi itu bisa mempengaruhi rasa kopinya. ketinggian daerah. Karena cuaca. Itu ngaruh. Karena apa ya, dari segi wanginya aja itu doang. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang mengenai kondisi yang mempengaruhi cita rasa kopi itu biasanya dipengaruhi oleh tanah, ketinggian, suhu, iklim, dan masa panennya juga. Jadi setelah kami tanya-tanya juga, beberapa sudah bisa menjawab. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini kan ada peta ya, peta. Boleh tunjukin nggak bioma gurun pada peta ini? Gurun. Yang kuning ini. Gimana? Belum kakaknya. Duluan. Tahu gak? Tahu gak? Enggak. Benar. Ya. Ya udah. Bioma gurun ya. Mana? Kayaknya di sini sih. Ya. Sini kan yang kuning. Terus gimana sih ciri-cirinya kalau di gurun itu kayak gimana? Pastinya enggak ya, gersang, terus panas, banyak pasirnya lah. Kurangnya pepohonan. Ya kurang pohon. Paling di sana tumbuhan kayak ada kaktus doang. Panas. Ya, ada lagi? Kayak gitu aja. Oh iya. Kayak lebih luas aja sih di sini, kayak bagus aja. Jadi ciri-cirinya karena bagus aja. Iya. Oke. Untuk jawaban yang nomor 4, letak bioma gurun itu ada di sini. Lalu gimana sih ciri-ciri bioma gurun? Ciri-ciri bioma gurun itu suhu yang panas pada siang hari dan suhu sangat dingin pada malam hari. Juga kondisi tanah yang dominan pasir juga tandus, serta memiliki tumbuhan yang sangat minim dan hewan yang terbatas. Biasanya tumbuhan yang hidup seperti kaktus, lalu pohon kurma, juga hewan yang biasa hidup itu ada unta, juga burung unta. Sekian, dadah. Terima kasih ya, maaf udah ganggu.
Dadah. Makasih ya. Lah. Makasih ya. Jadi sekian dari saya. Dadah. Itu makasih ya. Dadah. Halo teman-teman. Jadi kita habis selesai wawancara. Sekian dari kita. Semoga bermanfaat. Saya Salwa. Saya Salwa. Saya Salwa. Saya Faras. Kok Farasya sih? Oke guys. Udah. Aku dong, aku. Emang lu bilang apa? Yaudah dadah. Tetap dia sama guru juga ada dia. Salwa, mau kemana? Makanya gue main.